Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi pada sesi video pembelajar pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan ini saya akan coba membahas materi mengenai arti asas praduga tak bersalah. Materi yang akan saya bahas ini merupakan karya tulis yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti Sarjana Hukum dalam artikelnya di mediahukumonline.com. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, akan saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan saya sampaikan dalam sesi video pembelajar ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Mungkin kita pernah mendengar dalam sebuah berita yang membahas mengenai kasus hukum itu adanya asas praduga tak bersalah. Apa sih arti dan teori mengenai asas praduga tak bersalah ini? Dan apakah ada buku-buku yang menerangkan tentang asas praduga tak bersalah ini? Mari kita bahas lebih lanjut ya. Pasal asas praduga tak bersalah ini bisa kita temui dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah ini dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf C yang bunyinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pasal asas praduga tak bersalah yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu bunyinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ternyata ada juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM yang dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan pengertian asas praduga tak bersalah dari 3 dasar hukum tadi, itu bisa kita jelaskan bahwa asas praduga tak bersalah adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apakah ada buku-buku yang menulis menjabarkan tentang asas praduga tak bersalah? Ada salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah ini adalah Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan. Buku ini ditulis oleh M. Yahya Harhab. Dalam bukunya tersebut, M. Yahya Harhab berpendapat bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan atau ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukannya lah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah
sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendapat lainnya itu dari Andi Hamzah yang berpendapat bahwa asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah itu tidak bisa diartikan secara literally, apa yang tertulis. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara literally, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Jadi, presumption of innocence adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Jadi, demikian teman-teman rekan-rekan sekalian, pembahasan materi saya kali ini mengenai arti asas praduga tak bersalah dari dasar hukum dan buku-buku pendapat yang menyatakan pengertiannya.